Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, sebelum pembelajaran dimulai pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Perkenalkan, nama Ibu Titi Maulidia, NIM 2019-4118, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember yang masih menempuh semester 5. Di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang pengertian sumber daya alam dan kegiatan manusia. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Gimana, ada yang paham tentang pengertian sumber daya alam? Baik, sumber daya alam adalah sumber daya alam yang berasal dari alam dan digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Baik, di sini sumber daya alam dibagi menjadi 3. Yang pertama menurut jenisnya, yang kedua menurut sifatnya, yang ketiga menurut lingkungannya. Menurut jenisnya yaitu ada 2, sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam hayati bisa berasal dari hewan maupun tumbuhan. Ada yang tahu apa saja sumber daya alam hayati itu? Contohnya apa saja anak-anak? Ya, betul sekali, sumber daya alam hayati contohnya yaitu ayam, sapi, ikan, sayur, padi, jagung, kapas, kayu, teh, dan kopi. Yang kedua, sumber daya alam non hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya apa saja anak-anak? Ya, air, sinar matahari, udara, tanah, bahan tambang, minyak bumi, dan gas alam. Baik, yang kedua yaitu sifatnya. Sifatnya yaitu sumber daya alam dapat diperbarui dan sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dibudidayakan atau dikembangbiakan Sumber daya alam tentu bisa lestari atau tidak dapat habis. Contohnya air, tanah, udara, tumbuhan, matahari. Yang kedua, sumber daya alam tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas karena penggunaannya lebih cepat daripada proses pembentukannya. Apabila digunakan secara terus-menerus, maka sumber daya alam tersebut akan cepat habis. Contohnya minyak bumi, batu bara, emas, dan besi. Apa sudah paham anak-anak tentang sumber daya alam menurut sifatnya apa saja? Oke, kalau sudah paham, gua akan lanjut dengan materi selanjutnya. Sumber daya alam yang ketiga yaitu menurut lingkungan. Sumber daya alam menurut lingkungan dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya lahan atau tanah. Yang kedua, sumber daya hutan. Yang ketiga, sumber daya air. Yang keempat, sumber daya laut. Yang kelima, sumber daya mineral. Apa sudah mengerti tentang sumber daya alam menurut lingkungan ada berapa? Ya betul, ada 5. Oke, selanjutnya manfaat sumber daya alam. Manfaat sumber daya alam ada banyak sekali. Di sini Ibu akan menjelaskan beberapa manfaat sumber daya alam. Yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan pangan. Yang kedua, sumber energi dan bahan bakar. Yang ketiga, sumber energi pembangkit listrik. Yang keempat, untuk pengembangan teknologi. Yang kelima, untuk menjaga keseimbangan alam. Yang keenam, sebagai penyuplai oksigen. Yang ketujuh, sumber mata pencarian dan pendapatan. Yang kedelapan, sumber cadangan devisa.
Selanjutnya yaitu faktor-faktor kerusakan sumber daya alam. Faktor kerusakan sumber daya alam bisa diperbuat oleh kelakuan manusia dan juga bisa dari faktor alam. Menurut faktor kerusakan alam dari manusia yaitu 1. Penebangan hutan, yang kedua membuang sampah di sungai atau laut, yang ketiga perubahan hewan, yang keempat peradaban berpindah, yang kelima menangkap ikan dengan bahan peledak. Menurut faktor alam yaitu gempa bumi, banjir, gunung meletus, tsunami, kebakaran, dan lain-lain. Apa sudah paham dengan materi yang Ibu sampaikan? Baik, kalau sudah paham, Ibu akan membagi siswa menjadi 2 kelompok. Yang kelompok pertama duduk di sebelah kanan, yang kelompok kedua duduk sebelah kiri. Tugasnya yaitu menjelaskan apa saja pengertian sumber daya alam dan sumber daya alam dibedakan menjadi berapa. Baik, kalau diskusi kelompok sudah selesai, perwakilan dari kelompok bisa maju satu-satu untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok tersebut tentang sumber daya alam dan kegiatan manusia. Oke, kalau diskusi kelompok sudah selesai, Ibu akan mereview sebentar tentang pembelajaran yang sudah Ibu jelaskan tadi. Pengertian sumber daya alam adalah sumber daya alam yang digunakan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari yang berasal dari alam. Sumber daya alam dibagi menjadi 3, yaitu menurut jenisnya, sifatnya, dan lingkungan. Menurut jenisnya yaitu sumber daya alam hayati dan non-hayati, yang menurut sifatnya yaitu sumber daya alam dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Menurut lingkungan yaitu sumber daya hutan, air, laut, dan lain-lain. Manfaat sumber daya alam untuk manusia juga sangat banyak sekali, yaitu untuk penambahan devisa, pembangkit tenaga listrik, dan penyuplai oksigen. Faktor-faktor kerusakan sumber daya alam yang menurut manusia yaitu penebangan hutan, membuang sampah di sungai atau laut, pemburuan hewan, dan menangkap ikan dengan bahan peledak. Yang menurut faktor alam yaitu gempa bumi, banjir, gunung meletus, kebakaran, dan lain-lain. Apakah sudah paham semua? Baik, kalau sudah paham, materi yang Ibu sampaikan cukup di sini. Sekian dan terima kasih. Sebelum pembelajaran diakhiri dan sebelum pulang, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.